Apa ya? Nah ini dia. Yang kemarin SEO gimana? Ngerti nggak jadinya? SEO itu apaan? Masih kurang tuh. Kurang paham. Ini nggak ada ya? Apa tuh? Oh, Ada harusnya. Coba dibuka. Kalau misalnya tulisannya itu berarti masih proses sama si itunya. oh ini. Nah, harus ada 3 video. Ah. Nah, cuman kalau deleted video gitu berarti masih proses dari si YouTube-nya. Oh. Gak apa-apa, kan dicek lagi aja. Lebih malam apa sih udah ada sih masih proses ya. Oke, siap. Ya. Oke, ya gimana SEO itu kemarin? Jadi kita ngapain sih ini? Kita ngapain? Ya jadi nggak apa-apa, saya bantu aja, gitu ya. Sebetulnya gini, Kak Sandi ya. Kita kan kemarin kan udah bikin website tuh, betul gak? Iya. Maksudnya udah belajar desain website gitu ya. Cuman kan kita bingung gitu loh. Ini gimana ya caranya kita biar website itu masuk ke Google? Masuk ke Google kan goalnya kita kan gini ya. Ya, masuk ke Google. Terus apa? Muncul di page 1 kalau bisa, betul gak? Ya kayak yang contohnya itu kemarin. Iya, pertanyaannya lah kenapa sih mesti masuk page 1? Kenapa nggak page 3 aja? Ya udah gitu loh, yang penting syukur-syukur masuk gitu. Kenapa sih orang-orang mesti lomba di page 1? Nah, supaya waktu di orang mencari itu Langsung kelihatan ya. Kalau langsung kelihatan berarti langsung diklik. bisa diklik ya. Jawabannya adalah sebenarnya kenapa sih kita ngincer page 1 ya? Untuk dapat traffic. Apa sih traffic? Apa namanya? Untuk dapat orang gitu loh. Ya, biar orang tuh masuk ke website kita di kata kunci yang kita mau gitu loh. Nah, itu sebenarnya tujuan kita SEO kan gitu ya. Nah, kalau kemarin kan kita belajarnya kan panjang lebar gitu, betul gak? Ya. Nah, sebetulnya gimana caranya? Ya, caranya adalah gimana? Ya, yang pertama itu adalah ya kontennya kita benerin dulu. Ya, nah, caranya ini ya, pertama-tama itu kita tahu nih mau isi keyword apa atau mau tembak keyword apa. Oh ya. Ya, tembak keyword apa maksudnya gitu ya. Jadi kita mau websitenya tampil di kata kunci apa. Nah, kalau seperti itu ya, baru kita kedua itu baru kita setting websitenya. Nah, settingnya apa gitu ya, apa yang disetting? Nah, yang pertama itu adalah konten ya. Kontennya harus apa? Ingat ya, kita tuh kalau bikin website ya, kita kalau bikin website ya harus ya memuaskan ya ke kedua pihak ini. Yang pertama itu adalah tim orang dan tim robot. Ya, tim orang baca apa? Tim orang kan baca konten. Baca konten, tim robot. Nah, kualitas kontennya gimana? Kan gitu. Oh, iya. Kalau robot baca apa? Tim orang itu maksudnya tim Google kan? Ya, tim orang Google. Ya, orang Google atau orang pembaca. Kita kan nyarinya itu konten yang berkualitas. Gitu. Ya, kemudian tim robot baca apa? Baca apa namanya? Struktur website. Ini yang dibaca sama dia. Gitu ya. Dua ini lolos aman dah gitu ya. Oke. Biasanya kalau website ini dikerjakan satu orang atau ada tim? Biasa sih saya seorang sih. Satu website gampang kok, satu website satu orang bisa handle. Bahkan satu orang bisa handle beberapa website. Bedanya mungkin kalau konten kali ya. Gimana tuh maksudnya? Konten itu maksudnya ya kan, kualitas konten itu maksudnya kayak kualitas isi website, kualitas konten atau isi atau teks yang ada di website atau paragraf. Jadi yang dimaksud konten itu bukan gambar, bukan video gitu, tetapi lebih ke arah konten itu apa sih? Konten itu isi bahasa Inggrisnya.
ya. Isinya apa website? Ya tulisan, tombol, gambar, video, terus apa namanya kata-kata segala macam gitu. Oke? Nah, kalau tim robot tuh baca struktur website itu kayak mana tuh? H1, H2, H3 gitu. Masih inget gak? Masih nggak yang itu? Ya. Jadi H1 kan kayak judul, H2 itu kayak detailnya. Ya, detailnya dari judul. H3 itu detailnya dari H2. Detailnya dari H2. Ya, ya. Oke. Nah, jadi ini sebenarnya yang mau kita bikin tuh ini ya. Jadi pertama itu gimana caranya kita bikin isi yang berkualitas yang menjawab apa kebutuhan orang yang nyari keyboard gitu. Ya, saya maksudnya konteks, struktur gitu-gitu. Ya. Kemudian terakhir nanti kita mau apa ya namanya ya naikin naikin kok saya lupa sih istilahnya apa ya, naikin pamor atau pamor reputasi. Iya, kayak apa namanya, kita harus ada reputasi dari kita harus ada level reputasinya. Nanti kita akan belajar gimana sih cara naikin level reputasi dari sebuah website gitu. Oke? Sampai sini ini sebenarnya rangkuman dari kemarin kita pelajarin. Kalau dirangkum ini udah kalau dirangkum dikit ya. Cuman kalau dijabarin kan banyak tuh ya. Oke? Nah, kemarin kita udah belajar cara cari keyword ya, kita juga udah belajar cara susun konten ya, kita udah belajar strukturnya. Kita tinggal lanjut masalah teknis ini ya. Oke? Nah, kita masuk masalah teknisnya. Nah, teknisnya tuh gimana? Jadi gini ya, sebetulnya si Google ya, bentar ya. Sebenarnya si Google itu ngitung yang namanya adalah bounce rate. Google itu menghitung bounce rate dari website kita. Bounce itu apa sih? Oh, yang mental gitu ya. Oke? Jadi yang dimaksud dengan bounce rate itu apa? Bounce rate itu gini. Orang ya kalau dia masuk website kita terus tiba-tiba langsung keluar, nah itu bounce tuh namanya tuh. Jadi berapa banyak orang yang habis masuk website kita dia langsung keluar gitu. Nggak menarik gitu ya. Iya, jadi kalau misalnya orang habis masuk website dia langsung keluar, itu kan berarti kan menunjukkan apa? Isinya nggak sesuai, atau websitenya bikin nggak nyaman, atau websitenya rusak kan gitu, betul nggak? Nah, jadi ini yang dihitung oleh Google. Nah, apa sih faktor-faktor yang bikin orang tuh tidak nyaman? Nah, tadi kan konten gitu ya. Kontennya isinya tuh websitenya tuh mungkin padat gitu ya, atau mungkin nggak enak lah dilihatnya gitu loh ya. Pernah ya lihat website yang kayaknya susah banget dibaca gitu, tombolnya nggak ada lah segala macam gitu ya. Kemudian apalagi website itu lemot banget ya, begitu diklik nggak kelar gambarnya lama. Iya, nggak kelar gambarnya gitu loh ya. Oke. Nah, jadi itu ya, itu adalah apa ya namanya, faktor-faktor yang mempengaruhi orang itu mau apa ya namanya, mau buka website kita apa enggak gitu, atau langsung keluar gak gitu loh ya. Oke. Nah, ini yang dihitung. Nah, masalahnya adalah faktor apa sih yang berpengaruh? Ya tadi ya, apa namanya, desain gitu ya. Desain juga berpengaruh gitu ya. Cuman kan kalau desain saya nggak bisa ngajarin teorinya ya, betul nggak? Karena itu kan satu disiplin ilmu yang lain gitu ya. Kamu mungkin bisa belajar desain grafis atau DKV, desain komunikasi visual gitu ya, betul nggak ya? Nah, cuman yang mau kita highlight itu adalah ini. Wah, ini faktor teknis yang biasanya dihitung ya oleh pembuat website. Oh, maksudnya aku tadi yang desain itu maksudnya desain yang gimana? Desain itu, jadi kalau website itu kan kita masukkan, wah ada penempatan layoutnya kayak gimana, terus begitu gambarnya apa, terus model, gambar di sini nih apa penempatannya gitu-gitu loh. Itu kan selera gitu loh. Nah, cuman kalau misalnya mau mau belajar layout desain yang bagus gitu ya untuk website, nah ini kita ada beberapa website yang bisa dijadiin kayak ini ya, acuan. Ya. Boleh buka yuk, Dribbble. BBBLE. Nih, B-nya ada 3 tuh.
Dribble. Ya, atau AWWWRDS Awards. Tuh. Dribble dan Awards. Nah, ini acuan desain banget tuh. Jadi kalau misalnya lihat di bawah tuh banyak desain-desain yang bisa dijadiin inspirasi tuh. Tuh ada logo, ada, ini banyak banget. Jadi nggak cuma website doang, tetapi desain logo, desain UI UX, ya desain tampilan gitu-gitu. Misalnya nih kayak tadi aku buat ini apa? Nih contoh nih showroom ya. Nah mungkin tuh, jadi bisa bisa cari inspirasi tuh. Pusat showroom mobil premium, ini orang Indo yang bikin ini, Arinal Haki. Tuh. Oh, tapi nanti kok yang kok bilang apa namanya dibuatkan website, jadi isi dalamnya itu kita kok buatkan pendapatan itunya atau enggak? Oh buat dong, kita yang desain dong. Maksudnya itu yang saya tanyakan tadi. Berarti selebihnya kan nanti tergantung kitanya kan. Iya. Ya aku bilang. Iya. Itu kalau jasa bikin website tuh udah termasuk desain, udah termasuk bikin konten, bikin tulisannya, copywritingnya, bikin artikelnya, mikirin penempatannya bagaimana gitu-gitu. Nih saya share di grup ya. Dribble sama awards juga bisa cari tuh ya, contoh nih showroom. Tuh lihat tuh ya, dia ini bikinin ininya. Ini sebenarnya inspirasi lah gitu. Jadi kita bisa kira-kira orang bikin kayak gini ya, ini bagus juga nih, ini bagus juga, nanti kamu ambil aja comot-comot mana yang bagus, mana yang ini, gabungin aja jadi satu gitu. Biasa saya juga gitu sih. Jadi lihat-lihat inspirasi terus baru tuh ya udah masukin ini, masukin itu gitu. Oke, sampai sini dulu cukup jelas ya. Nah, jadi biasanya apa nih yang kita pantau untuk performa dari website gitu ya. Nah, performa website itu ada 3 biasa yang dipantau. Ya, yang pertama itu adalah LCP. Ini gak usah pusing ya sama istilah-istilahnya, yang penting kita ngerti aja. LCP ya, LCP itu largest contentful paint. Sebenarnya ini apaan sih? Jadi gini loh, website itu ada 3 hal yang kita ukur. Yang pertama adalah dari website tersebut kita ketik terus kita enter, berapa lama sampai dia tuh loading full, selesai loading. Iya, sampai dia selesai ya, jadi satu website full ya tanpa ada loading lagi itu butuh berapa lama ya. Nah, standarnya si Google itu adalah 2,5 detik. Cepet, nggak boleh lama ya. Oke. Nah, jadi itu yang pertama diukur. Yang kedua diukur tuh apa? Dari pertama website kita diketik sampai enter, ya, sampai dia bisa digunakan. Ya, kalau tadi kan loading full gitu ya. Kalau sekarang dari enter sampai dia bisa digunakan, itu berapa lama tuh? Nah, sama juga dong. Enggak, 100 mili detik. Iya. Ya. Nah, sama satu lagi namanya adalah cumulative layout shift gitu. Jadi begitu website kita di enter, ya, itu ada pergeseran layout gak tuh gitu. Jadi contoh nih, tombol dari sini terus bergeser ke sini lagi gitu. Itu nggak boleh. Jadi layoutnya mesti paten tak gitu. Iya, kan ada yang kayak belum selesai loading, tombol di sini. Begitu atasnya keluar gambarnya, pindah dia gitu. Nggak boleh tuh. Ya. Nah, jadi 3 itu yang bisa diukur, yaitu loading sampai selesai, loading sampai bisa digunakan, sama pas loading tuh ada pergeseran, itu nggak, pergeseran posisi website kan gitu loh. Ya.
Kalau lebih seperti itu. Nah, untuk dua ini contohnya apa? Contohnya gini ya. Nih, website One to Code deh. Tak, enter. Sampai kebuka. Nah, ini di bawah 2 detik. Di bawah 2,5 detik, betul gak? Dia selesai loading tuh. Ya, tuh baca kan udah muncul tuh isinya, betul gak? Banyak. Hah? Banyak. Iya, banyak isinya gitu. Nah, oke. Kan maksudnya kayak kemarin kan makin banyak kualitas konten makin gede kan makin lama. Iya. Ini kan ini udah banyak ini pun tetap banyak. Nah, tetap bagus ya. Banyak gambar pun tetap bagus. Gitu. Aku udah buat ini sih. Kayak gini belakangnya bisa kita jadikan video ya. Bisa. Upload dulu video di YouTube atau upload video di sini. Soalnya aku udah buat akun YouTube gitu kan. YouTube gua video. Kayak mau berapa detik aja sih memang. Nggak bisa detik sih kayaknya. Kualitinya jangan tinggi-tinggi. Enggak sih, aku dari capek aja memang itu. Oke. Nah, ini contoh yang bagus juga, Tokopedia. Ya. Tokopedia begitu kita enter langsung bisa digunakan. Walaupun isi bawahnya masih loading. Mau bukti nggak? Nah, ini kita coba ya enter. Tokopedia, enter. Nah, dia langsung bisa nyari. Betul nggak? Walaupun bawah-bawahnya masih loading tadi kan. Ini kan masih loading tuh. Bener nggak? Nanti di website kan kita bisa buat cari kata pencarian kayak ini juga. Oh enggak, maksudnya websitenya sudah siap untuk digunakan, ada tombol di website kita. Kita ada dua website, bisa kita bisa aja, cuman agak repot sih itu. Itu beda ya. Iya. Ini kan itu. Cuman kalau misalnya mau contoh nih, mau bikin showroomnya ada list produknya gitu ya, bisa tuh. Nanti saya kasih video tutorial tuh. Ada bikin apa? Bikin showroom pakai Elementor free. Karena kan nanti kan pasti maksud aku kan kayak kemarin kan di website itu ada beberapa halaman kayak halaman showroom, halaman model. Jadi waktu masuk halaman showroom yang ada kayaknya sih lebih yang bagus. Kalau showroom kan lebih bagus mengenali produk aja kan daripada kayak yang kita buat ya aku bilang tadi sebelumnya untuk produk gimana? Yang kayak gitu. Sebenarnya sih ini ya, maksudnya balik lagi gitu, tujuannya bosnya apa gitu, mau ngapain? Perkenalan sih, menunjukkan ini harga dia udah nunjukin sih apa kayak price listnya apa gitu kan harganya kan kayak yang contoh yang di dulu ya price list kayak showroom yang kemarin kejadian itu kayak apa namanya kan BP Sotokan bukan yang itu yang showroom kejadian contoh yang untuk desain kalau ini apa dia showroom apa dia kemarin kita pakai PDA TDA Luxury Toys TDA TDA.co.id TDA Luxury Toys ini kan produk yang khas produk kan dia langsung begini tapi ini kan untuk khusus nggak bisa kalau website yang kita buat kan website ada showroom bisa dibuat kayak gini juga ya? Ada showroom, ada panel ada waktu diklik showroom ada produknya bisa, kenapa enggak? Itu next lah Oke? Udah? Kalau udah lanjut ya. Nah tadi tuh ya Tokopedia ya bisa langsung dibuka. Nah pertanyaan adalah gimana caranya biar begitu loading langsung bisa dipakai atau begitu loading lama kan gitu ya. Nah caranya adalah ini nih, banyak ya sebenarnya. Cuman gini ya, ini nggak usah nggak usah dihiraukan ya. Sebenarnya gini ya, paling utama itu adalah gambarnya itu tolong ya, yang dimasukin di website itu kalau bisa di bawah 1 mega ya. Nah tebak-tebakan nih ya, di One to Code ini kan kita ada gambar nih tuh, ada gambar anak lagi belajar gitu ya.
Ini pecah nggak? Nggak ya, nggak pecah ya. Tebak berapa? Ukurannya berapa? 800-900 kali. Ini gambarnya cuman mana nih? Ya. Ini gambarnya cuman 100 kilobyte. Oh iya. Tuh 70 kilobyte. 10. Tapi pixelnya gede. 1080 kali 1920. Gede, tapi 70 kilobyte doang. Gitu. Jadi kalau misalnya pakai Photoshop, save-nya yang kualitinya mid aja, medium, jangan yang high. Gitu. Nah, ini saya kasih tahu rahasianya ya. Oke, gambar di bawah 1 mega gitu ya. Rahasianya ada lagi nih ya. Ingat ukuran layar berapa sekarang? Berapa pixel? Ya, 1920 pixel. Ya, ini lebar. Tingginya berapa? 1080 pixel. Ini tinggi. Jadi kalau kita bikin sesuatu yang tingginya lebih dari 1080 pixel itu sebenarnya mubazir. Ya karena kan ukuran layar aja dari sini ke sini tuh 80 gitu loh. Jadi kalau kita bikin yang lebih gede lagi ya berapa gitu. Ya, paling kita bikin ya kalau mau 180 bawah gitu. Ya, lebar kan 1920 juga gitu loh. Bikin lebih dari itu kan berapa gitu. Nah, jadi ukuran layar kan segini ya. Jadi patokan lebar dan tinggi ini aja gitu ya. Dan ketajaman layar itu biasanya saya set di 72 dpi. Ya, dot inch. Oke. Kecil tuh filenya langsung otomatis. Yang nggak usah 300, ngapain 300 kan kita nggak mau nyetak. Iya, baru di sini doang. Biasa kan kalau nyetak kan 300 atau 600 gitu. Nih. Pertanyaan adalah kenapa sih mesti gambarnya di bawah 1 mega? Nah sekarang gini ya, anggap foto, kalau kita foto bagus kan berarti kan ukurannya sekitar 3-5 mega, betul gak? Yeah. Kalau foto di HP gitu kan, anggap foto di HP 3 mega deh. Ya, kita mau taruh sekitar karena showroom gitu ya, biasa harusnya ada 10 foto lebih, betul gak? Ya mungkin katakanlah 15 foto deh. Ya 15 foto berarti kan berapa? Total di website kita kan ada 45 mega, betul gak? Ya. Nah ini 45 mega ini katakanlah rata-rata kecepatan internet di Indonesia berapa? 100. Ya. Paket itu biasanya 30-60 sih. Ya 30 sampai 60 Mbps. Tapi apakah kalau kita langganan 6, katakanlah gini deh, katakanlah kita langganan 60 Mbps, apakah kita dapat 60-nya? Enggak ya. Biasanya dapat berapa? 10-an ya, 10-an Mbps ya, betul kan? Ya, jadi 10 megabyte per detik gitu. Oke? Nah sekarang gini, kapasitas download kita 10 megabyte per detik. Kita mau download barang 45 mega, berapa detik habis? Ya kan butuh 4,5 detik. Ini aja udah di atas standar ini, betul gak? Nah gitu loh ceritanya. Makanya foto ya gak usah sampai gede-gede banget gitu. Oke? Udah sih itu aja yang paling sering dilakukan oleh pemula sih, foto sih biasanya. Foto masukin yang gede-gede aja gitu. Sebelum masukin foto ke website, kita edit dulu di Photoshop. Ya. Gitu. Oh, kemarin udah ini sih, kok udah kayak untuk yang ini kan. Udah aku desain tadi sedikit mau mobilnya. Jadi nanti waktu pas kita udah buat, itu udah tinggal masuk-masukan aja. Tapi kayak aku baru tahu juga tadi. Kualitasnya tadi harus dibuat ini mungkin. Iya, ini ya, saya masukin di grup. Yang tadi juga masukin di grup nih. Nah. Oke. Ya kalau udah, sebenarnya ini udah selesai sih gitu ya.
Nah, satu lagi ya. Berarti kalau udah nyampe sini, berarti kita sudah selesai untuk membahas yang ini, yang keyword kan udah nih ya. Setting website ini kan konten udah, strukturnya udah kemarin kan. Teknis tadi barusan kita bahas. Udah sebenarnya udah cukup. Ya. Mau tau nggak satu rahasia ya? Sebenarnya ini apa namanya? Kalau coba cari di situ, cuci karpet Jakarta. Nih ya, tuh. Ada si Ahmad. Ahmad spesialis cuci karpet. Ahmad. Ada ya? Ya, itu apa namanya? Itu baru saya mainin ini doang. Apa namanya? SEO internal doang, kayak konten saya bikin berkualitas. Terus kayak apa? Gambarnya saya bikin enteng gitu-gitu. Baru itu sama strukturnya saya benerin. Udah baru main itu doang. Nah, udah muncul di situ. Ya sini bisa jadi acuan juga sih. Jadi kayak sini art mobilnya, nah ini nggak bisa diklik ya? Enggak. Ini nggak bisa diklik. Ini di bawahnya bisa diklik. Ini ya. Kenalan ini ya, kenalan kayak apa tuh yang tadi nomor paket kita kirim ya? Ya itu Bikin level reputasi ya. Reputasi itu dari ini saya belum main untuk naikin reputasi gitu ya. Oke. Sampai sini cukup jelas. kurang lebih nggak usah terlalu lebay-lebay kali ya kan bro. Bikin website mau satu komponen ini Ya tergantung. Paling desainnya aja sempat mungkin ya, Kontennya kontennya dulu bikin, baru bikin desain gitu. Oke. Nah kalau udah ya, sekarang kita masuk ke yang nomor 3, yaitu kita mau naikin level reputasi dari websitenya. Oke, gimana cara kita naikin level reputasi dari website? Dari konten. Nah, bukan. Ya, tetapi gini ya. Ini saya jelasin dulu nih. Sebetulnya website-website di dunia, ya, website-website di dunia, ya itu ada namanya level reputasi. Apa? Oh, dari segi promosi? Enggak. Jadi kalau kayak kamu main game nih, ya, itu jadi sebetulnya masing-masing website di dunia itu ada levelnya, gitu. Ya, jadi kan kalau misalnya kayak kita baru mulai main game kan level 1, betul gak? Ya, mungkin ada yang udah lama di game terus levelnya 99, ada auranya gitu, betul gak? Ya. Ya. Nah, jadi sama nih. Di dunia website itu ada yang gitu tuh, ada sistem levelnya gitu ceritanya. Ya. Nah, ini nanti kita pelajari ya. Nah, cuman gini ya. Di sini kan mungkin ada kompas.com gitu kan. Detik.com. Ada detik.com. Ada siapa gitu ya, ada one2quote.id. Ya, ada danacita.com mungkin ya. Ada apalah gitu ya. Mungkin apa ya? BPSNco. .my.id ya, ada instagram.com gitu-gitu ya, ada Facebook. Mungkin ya facebook.com gitu ya. Nah, masing-masing website ini dia ada levelnya gitu ya.
Contoh nih mungkin levelnya one to code ini level 19 gitu ya. Nah maksimum levelnya berapa? 100. 100 itu paling tinggi kan? Paling tinggi 100. Berarti berdasarkan karena kan nomor 1 nih, bahasa nomor 1 berarti paling bagus. Gitu ya. Tapi gini, website di dunia itu memang sistemnya ya kayak gitulah, kayak apa namanya, kayak di game gitu loh. Kan level 99 di game kan bisa ada beberapa orang gitu, betul kan? Ya sama kayak gitu ya. Kompas.com karena dia udah senior mungkin level 89 gitu. Instagram.com terkenal banget nih 99 gitu ya. Level 1 Facebook ya 99 maksimal gitu ya. Detik.com nggak tahu ya 70 kali gitu ya. Dana Cita mungkin 50 gitu ya. BPS&Co karena baru mulai nol. Nah pertanyaan adalah gimana cara kita level up, betul gak? Levelingnya gimana? Kan gitu ya. Nah ternyata ada nih cara leveling. Cara levelingnya adalah si BPS&Co ini harus dapat yang namanya adalah backlink. Backlink. Ya, backlink itu apa sih? Nah, backlink tuh gini ya. Ya, backlink itu adalah link dari luar website kita yang nyambung ke dalam website kita. Oke. Gitu. Nah, contoh gini. Ya bisa jadi dari Facebook atau contoh gini ya. Untuk code Kompasiana. Ya. Nah, ini website apa? Kompasiana ya. Kompasiana itu satu keluarga Kompas juga, cuman buat apa namanya, buat ini ya, buat orang-orang ya, orang-orang bisa tulis artikel di situ. Kompasiana. Jadi orang siapapun bisa nulis artikel di sini gitu ya. Oke, Kompasiana namanya. Nah sekarang gini ya, ini Kompasiana siapa yang artikel ini siapa yang nulis? Saya sendiri ya. Oke, saya registrasi di situ, saya nulis sendiri aja gitu ya, terus dipublish. Oke. Nah ini ada artikel nih, betul gak? Jadi kan artikelnya. Nah sekarang gini, kalau ada artikel, kalau ada biru-biru berarti bisa di klik. Kalau saya klik, nyambungnya kemana? Kemana nyambungnya? Ke one to code. Ya berarti di sini one to code itu dapat backlink dari si Kompasiana gitu, dapat link dari luar gitu loh. Kita disebut sama si Kompasiana gitu, disebut dan nyambung gitu. Jadi bukan sekedar disebut doang ya, disebut dan nyambung gitu loh. Oke, salah ini jelas. Jadi ketika kalau Kompasiana itu jadi bisa kayak aku bisa ngeklik tentang BPS atau ya bisa bikin sendiri gitu. Nah penjelasannya ada penjelasannya itu ada ya. Nah ketika saya dapat backlink dari website luar, nah ini nanti ini nilainya kita ketularan gitu loh. Jadi mungkin dari 0 jadi 2 atau jadi 3 gitu. Sampai sini paham nggak? Jadi ada yang namanya nilai reputasi atau level reputasi gitu. Tugas kita ya naikin levelnya gitu loh. Jadi kita rajin naikin level itu dengan cara mendapatkan banyak backlink. Kayak Koko tadi di Kompasiana. Bisa Koko ada berlari di tempat lain. Iya. Iya. Dari Facebook pun, dari IG pun kalau nge-link ke kita itu dianggap sebagai backlink juga. Gitu. Oke. Semakin banyak backlink, ya itu semakin bagus tuh. Ya levelnya makin naik, dan apalagi kita dapat backlink dari website-website yang levelnya tinggi gitu loh. Nah itu ketularannya lebih banyak tuh. Nah sampai sini jelas gak? Jelas. Tapi cara backlinknya gimana? Kan gitu. Ya. Ini yang mau kita pelajari hari ini. Gitu ya. Tapi konsep ini jelas ya. Iya jelas. Gitu. Oke. Jadi itu ini kok tunggu dulu. Ini tadi yang aku buat tadi. Dari kayak gini, itu bisa buat kita kayak apa yang gue bilang? Kita bilang bahas kayak di misalnya pencarian kita bisa muncul di atas. Ya. Salah satunya faktornya ini.
Ya jadi semakin kita tinggi level reputasinya, maka kita akan lebih besar kemungkinan untuk dicomot Google itu jadi level atas gitu. Jadi posisi atas. Jadi kayak karpet yang itu tadi. Oh itu belum main ini tuh. Si karpet belum main ini. Belum main ini. Udah bisa naik, kenapa? Karena mungkin dari sisi kualitasnya bagus. Kualitas kontennya dinilai Google bagus gitu. Oh, jadi nggak perlu pakai Iya. Reputasi. Belum pakai. Nanti rencana saya mau naikin itunya, backlinknya. Jadi nanti biar tendang ke atas. Siap. Oke. Sampai sini jelas. Oke ya. Kalau udah ya kita lanjut. Nah, pertanyaan kan cara dapat backlinknya dari mana kan gitu, betul gak? Ya, oke. Nah, ini ya tadi backlink itu ya, link dari luar website kita yang nyambung nih ke dalam website kita gitu ya. Nah, cuman kalau tadi kan saya jelasin yang bagus-bagus aja kan gitu, maksudnya, oh ini kalau saya dapat link dari Instagram nih pasti tertular ke sini, betul gak? Ya, cuman ternyata ya tidak semua backlink itu menularkan nilai reputasi gitu. Bisa nggak, kalau bikin buruk nggak ya, bikin naik atau tidak bikin naik gitu aja. So biasa aja. Ya kalau lebih seperti itu ya. Oke, tapi sini jelas ya, maksudnya ngerti ya gitu. Nah pertanyaan adalah kenapa sih kok ada yang naikin level, yang ada yang nggak naik level kan gitu, betul ya? Ya karena memang itu ketentuan dari si Google. Ya Google itu bilang kita kalau lo kasih link, coba lo kasih tanda ini boleh nularin nilai apa enggak gitu loh ya, kalau seperti itu. Terus kayak tadi yang punya Wancuka tadi di Kompasiana. Cara dia buat biru itu nanti ada hyperlink itu. Oh jadi kita bisa kayak sematkan gitu ya? Sematkan, betul. Di kata-kata tertentu nih kita blok kata-katanya, nanti kita sematkan link. Itu bisa di dalam situ namanya edit hyperlink gitu ceritanya ya. Nah dan backlink itu tidak melulu harus berupa tulisan ya, bisa jadi contoh nih di website kita ada logo gitu ya, terus logonya nyambung kemana ke website lain gitu ya, nah itu backlink juga tuh. Pokoknya intinya kalau diklik nyambung aja kemana gitu loh. Ya paham. Kayak contoh sekarang nih yang enak dilihat yang di ini kan TikTok. Misalnya orang komen sesuatu nih tentang apa, tiba-tiba nih kata-kata dari komenan dia warna biru. Jadi dari biru itu bisa diklik. Ya ke like. Ya, tapi itu orang TikToknya sendiri yang buat. Iya. Bukan orang yang komen yang buat. Iya. Aku itu loh tadi ya. Bisa. Itu saking canggih tadi ya. Kayak tadi kan kayak aku pernah nih komen sesuatu juga nih apa gitu kan lagi hype berita. Tiba-tiba kata-kata misalnya aku tulisin Megawati. Megawatinya tuh ada tanda yang carinya. Cari yang ini yang lebih. Padahal kamu nggak ini. Nggak ada. Iya. Berarti orang dari TikToknya sama. Kayak itu mesti robot ya. Iya. Karena kan nggak mungkin orang tiba-tiba komen tiba-tiba kayak ini. Ya dari sana sih gitu. Oh berarti gitu ya Bang. Oke, paham ini ya. Jadi ternyata dunia tidak seindah. Ya. Oke, tidak seindah yang dibayangkan. Cuman mau kita banyak-banyak backlink pun belum tentu reputasi kita naik. Tapi nggak masalah. Intinya kan kayak gitu kan. Jadi kita ya upaya tetap ada. Upaya tetap ada. Cuman gini ya, maksudnya perbanyak backlink aja nggak masalah. Gitu ya, mau dia bagus kek, mau dia naik kek, mau dia nggak naik, nggak apa-apa, biarin aja. Banyak backlink itu makin bagus, gitu ya. Balik lagi caranya. Gitu ya, oke. Nah berikutnya adalah kita mau belajar. Nah caranya gimana sih, gitu ya, nambahin backlink, gitu ya. Oke. Nah di sini ada beberapa cara, yaitu kita bisa lewat sosial media, kita bisa lewat forum, ya kita bisa lewat influencer, ya liputan media dan sebagainya ya. Cuman kalau misalnya saya bikin jadi langkah, itu biasanya ada, bukan langkah sih, maksudnya jadi stepnya itu ada 4 ya, bukan step sih, kerjaan ya, ada 4 kerjaan yang bisa kita lakukan ya. Nah ini adalah cara nambahin backlink secara putih atau legal ya. Jadi yang benernya tuh harusnya begini gitu ya. Oke.
Emang ada yang nggak bener ya? Ada. Ya nanti saya juga ajarin cara nambahin backlink instan. Ini cara benernya dulu. Ini cara benernya dulu ya. Nah, cara benernya yang pertama itu adalah, nah ini ya, kita lakukan yang namanya adalah guest posting. Yang guest posting apa sih? Oh, kayak dari Instastory. Bukan. Itu maksudnya jadi gini loh. Konsep postingnya sama ya. Jadi kalau kita ngepost di Instastory selama itu kan posting tuh. Nah, cuman ini agak beda ya. Postingnya itu bukan di Instastory ya, tetapi kita contoh nih, pernah main forum kan? Belum pernah. Kaskus? Enggak kebagian di zaman-zamannya Kaskus ya. Oke ya. Contoh besarnya aja. Contoh besarnya jadi gini. Katakanlah apa ya namanya ya? Kalau misalnya kita komen di Facebook. Kalau Kaskus aku tahu, tapi cara menggunakannya kemarin tuh kayaknya ya zaman kayak tahun 2008 berapa sih? 2007-an. 2008 itu kan paling beberapa orang aja sih yang bisa akses internet, ada beberapa orang yang ya paling kohanet lah baru bisa bukakan gitu. Aku tipe bagian yang enggak bisa selalu gampang akses internet, kayak gue bilang gue enggak ya. Tapi aku tahu kasus tadi banyak di kasus itu ya banyak macamnya. Ada yang bahas ini, bahas itu, orang berdagang, ada lagi kayak forum lagi bahas lagi happening apa di Kaskus. Tahu cara untuk posting di forum? Jadi kita bikin posting baru atau bikin komentar baru. Mana bilang kayak palingnya pernah coba? Pernah coba karena dulu pernah sempat diajarin juga kan. Nah, konsepnya sama gitu. Jadi kita bisa posting ya di forum, atau kalau blog kan kadang-kadang kalau kita lihat blognya orang gitu ya, tahu blog ya, kan kadang-kadang di bawahnya ada kolom komentar tuh. Kita bisa tulis komentar, kita bisa lampirkan link gitu ya. Nah itu kalau kita post di situ itu termasuk guest posting. Atau kayak terakhir aku kayak gitu sih, aku ada kayak masuk kayak forum anime gitu. Ya. Nah, jadi lagi bahas apa di situ orang nih di postingan gue di bawah itu ada threadnya segala macam. Sama persis. Kayak gitu, jadi dari situ ada forum komen. Ya. Ini dari kayak balas-balasan dari situ. Iya, benar. Aduh, forum anime apa dulu ya? Banyak, ada komikit, komikit.com. Enggak, yang saya baca tuh anime apa ya, yang scanan juga sama Manga Fox apa ya? Manga Fox ya gitu. Kan dia ada forumnya kan gitu. Ada, situ bisa dia dari situ dia bisa ngasih link untuk ke baca manga. Ya. Dari link ke situ. Aku sendiri juga ngasih kayak beberapa dari misalnya nih. Di Instagram mereka ngasih link ke blog. Dari blog itulah diklik link website. Kayak sebenarnya kayak gitu juga mungkin ya. Ngasih ke blog, habis itu supaya kita klik itu beralih ke website. Gitu ya. Oke. Nah jadi ya kurang lebih seperti itu konsepnya ya. Nah mungkin untuk caranya ya contoh ya, ini kan saya Kompasiannya kan saya login kebetulan nih. Ya coba ya kita tes nulis ya. Nah kalau nulis tuh kayak gini nih, tuh tulis artikel judulnya apa gitu ya, kategorinya apa, kategorinya mungkin hobi gitu ya, terus cara memasak air. Ya oke. Ya terus saya tulis tuh memasak air bukanlah hal yang sulit, namun perlu diketahui beberapa cara yang benar untuk mulai memasak air. Contoh saya jualan panci, panci panci Maxim lah gitu ya. Dan saya pengen ini tuh nge-backlink ke si panci Maxim itu gitu ya. Nomor 1, pemilihan panci. Ya. Meskipun
terdengar sepele ya, namun apa ya namanya ya, faktor panci juga berpengaruh loh ya. Cara panci menghantarkan panas ya, berpengaruh kepada durasi memasak dan gas yang Anda buang. Pilihan panci panci cepat panas seperti panci Maxim. Nah ini kan panci Maxim kan jadi kata kunci bisa dong, betul gak? Ya, jadi di sini saya panci Maxim saya blok gitu ya, kemudian saya masukin hyperlink tuh, insert link ya tuh kemana? Oke. Iya, masukin linknya maxim.com tuh, opening tab, saya insert. Jadi gitu tuh, jadi nanti gitu caranya. Iya. Jadi kayak gambaranku, jadi kayak artikel misalnya mobil second gitu. Sekarang memilih mobil second ini kan bisa klik tadi out, BPS out kan bisa klik mobil second gitu. Mungkin dikata mobil second gitu. Ya, apa tuh mobil second yang mau gini dalam BPS Motorcar. Ya, itunya. Gitu. Paham. Sampai sini oke ya? Iya. Mengarang bebas lah kau. Jadi ada ini ada kayak ini nih, contohnya pemilihan panci cara lawan. Lagi kayak masukkan lagi auto kas tadi gitu kan. Betul. Jadi kayak padel gitu juga, padel Jakarta gitu. Maksudnya tempat yang padel ini. Betul. Masuk ke link kita. Betul. Gitu. Gitu. Oke. Nah, untuk yang kayak gini nih, 17 kompasannya ini. Ini kan di kompasannya bisa lah kita buat kayak gini. Tapi nanti kalau di tempat-tempat lain ada juga. Kita mesti tahu tempat-tempat lain itu yang mana gitu. Ya. Nah, jadi ini mungkin saya selesaikan link ini ya. Nah, cara menulis ini ya. Gitu. Nah, kalau udah tahu berarti kan udah tahu cara menulisnya nih. Nah, pertanyaannya adalah triknya atau kiat-kiatnya apa sih yang boleh atau yang nggak boleh gitu ya. Oke. Nah, di sini ntar saya share dulu guest posting. Bentar ya, saya ini kiat-kiat malah. Nah, ini kiat-kiat untuk melakukan guest posting ya. Nah, ini ya, sebetulnya yang pertama itu adalah nih ya, topik yang kita tulis sebagai artikel itu harus relevan dengan websitenya kita. Nah, makanya tadi kan saya bahasnya panci gitu lah, bahas masak air gitu. Karena kan masak air sama panci kan masih berhubungan. Betul gak? Ya. Nah, jadi jangan sembarangan juga gitu. Dari kita bahas kursus memasak, tiba-tiba kursus programming itu kan nggak nyambung, gitu ya. Oke? Nah, kemudian kata kunci yang ditembakkan di backlink itu harus relevan dengan website kita. Ibaratnya kalau mengarang harus relevan, harus nyambung, betul. Jangan tiba-tiba nanti kita bahas apa kok jadi tiba-tiba nyambung ke situ gitu. Iya. Benar. Maksudnya. Gitu ya. Oke? Harus pandai. Yang ketiga adalah semales-malesnya, kan pasti males tuh. Ya, soalnya kita masih ngetik 300 artikel gitu, 300 kata gitu, betul gak? Minimal berapa kalau kita buat ini? Satu artikel. Satu artikel 300 kata. Masih kata sedikit ya? Iya. Jangan kalau banyak, maksudnya iya nggak banyak kali itu kan? Kalau 300 kata kan dihitung dari setiap kata yang kita ketik kan? Iya. Bukan karakter loh, kata. Kata ya, misalnya. Kata itu satu bumi itu satu kata. Oh, kayak gitu kata yang kita satu kata, saya satu kata. Gitu. Tapi lebih minimal 300. Minimal 300. Lebih boleh ya, minimal 300. Oke. Nah, semalas-malas kita jangan copy paste atau jangan duplikat. Jadi artikel ini kalau saya
Oh, dari artikel orang lain maksudnya kamu bahas itu? Iya, jangan copos dari artikel orang, atau jangan gini loh. Jadi ini kan saya udah tulis di Kompasiana kayak gini nih. Nah, kalau saya ketemu blog lain ini saya nggak boleh tulis kayak gini lagi gitu loh. Ibaratnya itulah tadi yang Jangan males. apa, ada analis dari robot. Ya. Nah, robot juga menilai. Iya. Kata-kata yang ini. Kata-katanya sama nggak sih sama website lain gitu, atau sama nggak sih antar halamannya gitu. Iya. Ya, jadi jangan gitu ya. Oke. Itulah tadi fungsi dari H1. Enggak, itu kan beda ya. Beda. Website ini maksudnya yang untuk kita. Ini sebenarnya ini sih apa namanya? Yang penting ini sih. Kalau misalnya mau nulis banyak gampang sih sebenarnya, sekarang kan ChatGPT bisa. Suruh aja sih ChatGPT. ChatGPT, kamu itu dong apa namanya, nulis artikel berapa banyak? 10 artikel gitu. Tentang apa? Tentang ini gitu. Aku soal ngarang Oke lah ya. ya oke lah. Ya cuman kadang-kadang kita kalau misalnya kita mau ngejar 10 artikel sekaligus kan ya daripada kita ngarang sendiri, mungkin kita suruh ChatGPT, nanti kita yang sesuaikan sendiri gitu. Iya. Lebih cepat gitu. Ya. Iya sih, itu caranya. Oke. Nah, yang terakhir ya, nah ini ya, jangan bikin konten yang isinya adalah keyword semua. Keyword itu maksudnya Kata kunci. Contoh nih, iya, terus itu kunci semua. Kayak koko bilang, kayak koko buat tadi contoh kan dari kata spesial ini. Iya, itu kan dari sekian paragraf terus yang ini kita buat ada nih base-nya nyambung di sini. Habis itu nyambung lagi, jangan siap BPS ini. Habis itu dari satu ini baru kita buat link, tapi ya sudah ada kata BPS-nya. Iya, gitu maksud lo. Dan juga jangan apa namanya, numpukin keyword gitu. Kayak contoh nih, saya bikin artikel isi kata-katanya cuma kursus programming, kursus coding gitu, dan itu berulang-ulang gitu, nggak ada kata-kata yang lain. Oh, jangan, nggak boleh ya. Nah, ini kenapa? Karena dianggap spam gitu ya. Oke. Ya, jadi ya ini ya, pertama-tama itu adalah kita bisa lakukan namanya guest posting sendiri. Pertanyaannya tadi ya, mau posting di mana kan gitu? Ya tadi ya. Nah, jadi posting di mana itu kita bisa ngintip sebetulnya ya. Jadi cara paling gampang adalah kita lihat aja kompetitornya kita, gitu ya. Nah, ini saya mau kasih satu website untuk kita menilai ya, orang dapat backlink dari mana, plus orang punya website tuh levelnya di level berapa sih gitu ya. Oke, nah kita langsung cari aja, namanya adalah backlink checker. Oh, ada backlink checker. Ada. Bentar ya, saya ambil minum dulu ya. Ambil minum dulu. Oh iya, maaf. Alas juga. Udah ketemu backlink checker. Nah, kalau udah kita pakai yang Ahrefs. Diklik aja Ahrefs backlink checkernya. Nah, ini ya. Nah, ini gimana cara pakainya? Ya cara pakainya tinggal masukin aja website kita gitu.
Contoh ya, one2code.id gitu ya. Kita cek backlink. Ini cek yang backlink yang udah digunakan. Yang udah nyambung. Oh, yang udah nyambung. Maksudnya betul. nyambung berarti yang udah digunakan kan? Gitu ya. 3,4. Dikit banget. Nah, cuman ini ya, 3,4 maksudnya? levelnya kita 3,4 dari 100. Oke. Nah, jadi apa namanya? Ya tadi kayak aku bilang nggak semuanya backlink yang kita buat itu menaikkan rating. Gitu ya. Cuman kita dapat 899 backlink dari 348 website gitu ya. Banyak kali dah. Iya. Nih Unesa dari apa namanya, Ardata, dari Dana Cita ya, dari mana lagi nih, apa nih, ini build kredibel ya, dari Binus ya, kalau lebih seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini apa namanya tuh ya, kenapa kita dapat dari Unesa ya. Nah, ini ya, kalau kita lihat tuh nih, dia nge-refer ke kita tuh, karena kenapa? Karena mungkin gitu. Karena mungkin gelasnya sombong. Oke ya, jadi apa namanya, mungkin karena artikel kita bagus, terus dia ngutip gitu loh. Begitu ngutip kan dia kasih ini ya, ini one2code nih gitu ya. Kalau ini namanya backlink tuh, kita dapat backlink dari sini tuh. Data tuh kan, kita dapat backlink dari sini gitu ya. Itu koko yang masuk? Enggak, ini orang mereka. Gitu. Jadi kalau website kita udah lama, itu biasanya nanti bakal banyak yang ini sih, bakal banyak yang ngutip gitu loh. Kalau memang konten kita bagus. Misalnya kayak aku kayak konten di forum bagus ya, orang pun jadi kayak bagus ya gitu. Website mereka perubahan dari website kita. Iya, gitu betul. Ya. Tuh, ini juga kalau ini kan memang kita sama Dana Cita tuh kerjasama gitu loh. Kalau kredibel, ini nggak tahu dapat dari mana. Nih, kalau Binus kan juga nih, dia karena dia mengutip gitu. Jadi kan kayak orang, misalnya kadang orang mau beli di Binus sebelumnya dah ngapain dulu, mau dulu atau apa, gitu ya. Jadi nggak semuanya backlink itu kita yang buat ya? Iya. Oke. Sampai sini jelas. 899 itu website yang udah ngutip web kita. Website yang udah ngutipnya 348, tapi backlink itu 899. Maksudnya gimana? Jadi gini cara bacanya ya. Saya punya levelnya itu 3,4 dari mana? Sekarang saya dapat 899 backlink. Ini berarti ada 899 halaman website yang ngebahas saya. Gitu. Dari 348 website gitu. Ya, jadi satu website mungkin ada beberapa halaman yang bahas saya gitu loh. Jadi ini 348 itu enggak orang yang ngutip web kita dari misalnya komen kayak gini. Caranya kan apa? Tergantung lama yang berdiri website kita ya. Makanya kita dicari juga salah satunya. Gitu. Oke. Sampai sini dulu, paham nggak nih? Paham. Gitu. Ya, oke. Nah, kalau udah ya kira tadi yang ini backlink checker ini tempat dimana kita bisa masukkan link. Enggak, ini buat ngecek doang. Untuk ngecek doang ya. Nah, kalau kita mau tahu nih kemana kita mesti posting. Nah, kita cari kompetitor kita, contoh nih sesama kursus programming siapa sih? Ya, contoh katakanlah si Anu, si itu, gitu kan, betul gak? Ya, si ABCDE gitu ya.
Nah ini kita coba cari nih, dia dapat backlink dari mana ya? Caranya gimana? Ini masukin aja websitenya dia ke si backlink checker ini. Nah kita cek backlink. Ya 62 dia ratingnya ya. 62 dari 4.200 backlink. Ya, websitenya ada 1.100. Nah, ini udah lama sih, pemain lama nih. Ya. Nah, dapat dari mana aja? Dapat dari WooHub, ya, dapat dari GitHub gitu ya. Nah, GitHub itu dia levelnya 96 nih tuh. Nah, level 62 ini dapat dari mana? Dapat dari level 11 ini, dapat dari level 96 ini, dapat dari level 48 ini. Ini dana cita nih tuh, sama ya. Kode.id gitu ya. Ini kan 37 nih dia. jihs.ac.id itu 23 gitu ya. Fintech ini level 40 gitu gitu. Kan kayak mereka yang backlink. Ini level mereka nih. Dia mulai nge-backlink iya, tadi ya. tuh. Oke. Sampai sini jelas? Ya. Perjalanan panjang kali ya gua. Mau website udah bagus ya. Iyalah. Oke. Ya, aku kerja berarti ini konten sih sebenarnya. Iya, konten. Ya konten berkualitas lah gitu. Ya, oke. Nah, itu dari guest posting tuh, ya. Nah, berikutnya ada yang namanya adalah public relation, ya. Nah, cuman gini, sebenarnya sih bukan public relation ya. Jadi gini, kalau kita bingung ya mau tulis di artikel mana, kita juga bisa minta bantuan ya orang-orang yang dari media gitu ya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini ya. Jadi tahu nggak kompas.com ya, terus tribunnews.com gitu ya. Kita bisa bayar untuk masukin artikel gitu. Oh, paham. Kalau itu tahu. Dan ini kita juga bisa request backlink. Ya, jadi dari artikelnya itu kita request tuh, ini tolong di backlink dong ke website saya gitu loh. Bisa. Ya, dan itu tinggal bayar aja gitu ya. Nah, satu media biasanya itu adalah ya antara 2 sampai 5 juta sih. Wah, per media. Per artikel. Per artikel. Itu permanen berarti ya? Permanen. Nggak bakal hilang. Kawanku di mana kejadian? Nonton TV. Bisa tuh, ya. Oke, satu media bisa 2 sampai 5 juta. Nah, cuman kemarin saya dapat dari ini sih ya, pasangiklan.com. Ya. Ini anak perusahaannya si Kompas. Yaitu saya dapat 5 juta untuk 6 artikel. Oh, 6 artikel. Jadi dia kata-katanya dari mereka semua berarti? Kata-kata dari mereka semua, kita tinggal kasih tahu aja, saya pengen angkat tentang topik ini dong gitu. Atau saya pengen promosiin usaha saya dong gitu, kamu bikin ini artikel gitu. Oh, jadi itu bisa untuk dari yang berbeda atau dari yang sama? Mereka bisa yang buat kayak ini 6 artikel yang berbeda. Jadi kan 6 artikel berarti satu artikel satu halaman. Iya. Iya kan? Oh. Dan saya dapat dari 6 koran jadinya, dari 6 koran keluarga Kompas. Jadi dari kompas.com, dari Tribun, dari Grid, dari tablet Nova. Jadi pasang iklan ini beda-beda tempatnya. Iya. Jadi bisa di kompas.com. Yang penting punya anak ini lah. Anaknya si Kompas. Anaknya si Kompas. Jadi apa namanya? Berarti nih. Saya waktu itu ditawarin UMKM. Oh, jadi kita bisa tuh ke Kompas, Tribun gitu-gitu. Oh, itu jadi oke. Sampai sini jelas ya? Oh iya, jelas. Jelas. Ya. Kelebihannya apa kalau kita pakai masuk koran? Kalau masuk koran kan orang lihatnya, wih, usahanya masuk koran gitu. Iya. Betul gak? Ya. Gitu. Jadi waktu itu ini juga kita masuk koran nih. Tuh, ini kompas.com tuh. One to Core punya solusinya. Gitu ya. Terus ini ada backlink juga nih gitu. Nah tuh ya backlink sini tuh. Begitu diklik kan ini halaman One to Core gitu. Oke?
Sampai sini juga cukup jelas? Jelas. Ya. Itu yang nomor 2 ya. Yang nomor 3 apa? Nomor 3. Nah, nomor 3 itu kita bisa minta link dari perusahaan yang telah kerjasama dengan kita. Kayak tadi tuh ya, waktu code kan kita kerjasama sama Dana Cita tuh untuk pembayaran. Nah, itu kita bisa ini nih, bisa apa namanya, tektokan lah gitu ya. Mau bikin artikel dong buat saya gitu. Oh, ini kayak BCA. Nah, dia kan cicilan itu dari BCA gitu. Ya, itu bisa tuh ya, suruh dia masukkan artikel. Manfaatkan cicilan apa di BPS Autocar gitu. Oke. Nah, terakhir ini agak repot sih ya sebetulnya. Jadi gini ya, kalau brand kita udah terkenal, ya kadang-kadang tuh ada tuh orang-orang yang apa namanya, nge-review kita. Mungkin kita tadi kan kalau kita udah terkenal kan kadang-kadang ada ya orang ngutip kita gitu, betul gak? Ya. Nah, cuman kan masalahnya gini loh, siapa yang ngutip itu kan kita nggak tahu. Iya. Dan orang yang ngutip itu udah masukin belum website kita, udah nyambungin belum ke website kita, kan kita nggak tahu. Betul gak? Karena dia cuma bahas doang. Iya, cuma bahas doang tapi nggak ngutip gitu loh. Kan sayang gitu ya, betul gak? Ya, nanggung gitu loh. Harusnya lu ngebahas plus kasih tau dong websitenya kan gitu. Kadang di situ orang nyari uangnya. Udah ngerti, ya udah kalau lo mau di backlink ya udah lo bayar sekian, kan udah viral. Bisa jadi gitu ya. Bisa jadi. Gitu. Ya. Cuman masalahnya loh, nyari merekanya kan gimana? Iya. Karena ada kok kayak influencer. Dia pertama mau nge-review ini nggak perlu dibayar, gitu kan? Nggak perlu dibayar, dalam arti dia nge-review ini suatu makanan barangnya, gitu kan? Viral, gitu kan? Tapi memang salah satu membantu lah, viralnya membantu kayak tadi. Jadi kalau mau next ini selanjutnya mau dibahas lebih detail, mereka nggak bayar. Oh iyalah. Ada yang gitu. Jadi kan sebenarnya kalau influencer itu sebenarnya gini. Buatlah contohnya kalau salah satu Rizuk Ari, kalau kata Rizuk Ari, dia nge-review produk, gitu kan? Dia mainnya tuh dia nggak nyebutin merek, dia bilang bagus sih gini. Nah nanti kalau misalnya apa gini, jadi waktu pas dia udah nge-review sekian dan viral, misalnya viewersnya 1 juta atau 500.000 like, dia ngechat kayak gitu. Manajernya ngechat ini viral loh produk kalian, gini mau kerja sama nggak? Ibaratnya kayak gitu. Nah, dia caranya gitu, kayak gitu. Nah, cara kan influencer cari uang, cari pemasukan kan dari situ sih. Jadi kayak ini mungkin kayak aku bilang tadi gitu kan. Contohnya. Terus kok? Ya. Nah, masalahnya kan kita nggak tahu siapa yang udah nge-review gitu. Kadang-kadang orang review ada aja yang udah nge-review terus nggak bilang ke kita gitu, nggak nyamperin kita gitu. Nah, gimana cara nyarinya? Cara nyari gini ya. Kita bisa gunakan yang namanya adalah Google Dorking. Ya terus. Google Dorking tuh gimana? Jadi kita bisa masukin perintah khusus ke Google. Ya, jadi apa namanya? Kita bisa tuh yang merintahin Google ya pakai perintah-perintah khusus kayak site.2, in-text.2, in-title.2 atau in-url.2. Nah, ini nanti saya jelasin tuh caranya. Maksudnya ini buat apaan sih gitu ya. Oke. Nah, ini ya. Nah, site.2 biasanya dipakai untuk entah kita cari website ya atau kita pengen cari sesuatu ya atau cari suatu kata dalam suatu website. Gitu ya. Kalau in-text.2 itu kita bisa cari website ya yang mengandung ya yang wajib mengandung kata tertentu. Ya. Kalau in title.2 adalah kita cari website yang title-nya ada kata tertentu. Ya, kalau in URL itu adalah yang di URL-nya itu ada kata tertentu. Gitu, oke? Nah, kita mungkin mulai dari site.2 ya. Site.2 tuh cara makanya gimana? Caranya kayak gini nih ya. Yang site.2 itu bisa jadi kita tulis ya site.2 ya, masukin nama websitenya. Oke. Nah, ini untuk nyari websitenya ada di Google nggak?
di Google atau tidak, gitu ya. Ada lagi apa namanya, contoh nih ya, apa ya namanya, pagi sore Padang ya, pagi sore site titik dua apa nih ya, reviewer makanan, contoh siapa ya, pergi kuliner ya. Oke. Nah kalau kayak gini, ini kita suruh cari apa, cari kata pagi sore ya dalam website apa, pergikuliner.com, gitu ya. Oh, jadi ibaratnya kalau dia nggak nge-tag kita di websitenya, jadi saat pergi kuliner ada bahas tentang pagi sore, ketahuan, ya. Tapi kalau dia membahas itu kan, ini oke, kalau kita coba ya. Dibahasnya artikel kan kok. Tapi kalau dia bahasnya video kan bukan backlink, ngapain kita urusin juga. Oh iya, beda ya. Nggak ngefek lah. Ya, oke. Contoh ya. Site titik 2 bpsnco bpsnco.my.id. Ada nih, udah muncul. Ya. Oh, karena udah kita buat itu ya. Tapi kalau diklik ya begini. Ya lumayan lah daripada nggak ada sama sekali. Ya. Oke. Nah, atau gini nih, saya pengen cari ceritanya kita yang punya pagi sore gitu ya. Ini pagi sore udah sempet dibahas belum ya? Contoh nih, ada apa namanya, influencer namanya anakjajan.com. Nah, kita ketik kayak gini aja. Nanti dari atas sampai ke bawah ini websitenya apa? Anakjajan.com semua nih gitu. Wah, ternyata udah dibahas nih ini pagi sore nih itu ya, tuh pagi sore kemana? Gini lihat sore-sore, mantep. Nah ternyata setelah kita lihat, ini udah di review gitu loh. Dia nggak lampirin website kita. Iya, nggak di backlink ya. Tinggal kita kontak aja sih anak jajan. Thank you loh, udah di review. Masukin dong website gua. Urusan bayar apa enggak ya, tergantung pinter-pinter kita nego-nego. Nah, kayak tadi ya. Oke, kita kontak di anak jajannya. Iya. Oke. Nah, kalau seperti itu. Ya. Nah, berikutnya in-text titik 2 ya, kita cari website yang mengandung kata tertentu ya. Contoh, saya pengen cari nih in-text titik 2 want to quote. Ya. Nah, ini kayak gini contoh nih, in-text titik 2 want to quote. Ini saya enter. Nah, dengan begini si Google itu hanya akan menampilkan website-website yang di dalam websitenya itu ada kata want to quote-nya. Gitu. Ya, bukan topiknya want to quote, bukan apa, tapi harus ada kata want to quote-nya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat tuh, contohnya ada Dana Cita kan. Nah, ini kan Dana Cita kan berarti kan nge-backlink ke kita gitu. Nah, ini ya tuh. Ini udah backlink nih dia nih. Nah, ada siapa lagi? Ada si Tribun tuh ya, MYR. Apa nih MYR? Ya, ada si siapa gitu ya. Oh, Mayar, MYR Mayar. Ada si Zominfo. Ya, ada siapa tuh ya. Untar tuh. Ya, siapa lagi? Ya, cek murah dulu. Masuk nih website yang kita bikin kemarin. Ada si Sinta, siapa lagi tuh? Ya, ada bahasa Rusia gitu-gitu ya. Oke. Nah, kita lihat nih, udah pada nyebut ini belum? Gitu ya. Tuh ya, ini siapa nih? Deskripsi yang Untar nih, coba mantap kok. Oh iya, pembuatan perusahaan startup mantap kok. Siapa nih? Jenny. Mantap juga nih. Objek pengabdian kepada masyarakat, mantap kok. Wah, terima kasih banyak nih. Berarti murid dulu.
Bukan. Jadi tuh Iya. jadi dia pernah belajar kali itu. Iya pernah belajar atau memang dia ini apa namanya ininya kerja sama kita kali. Oke. Nah, ini untar juga nih. Oh ini yang tadi. Gitu. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita bisa ngecek tuh ya siapa-siapa aja yang udah pernah nyebut kita gitu. Kalau in title tadi apa? In title itu di websitenya ada title, di title websitenya ada kata tertentu. Contoh. In title. Nah, kalau kita kebanyakan ngedorking dikira robot. Mungkin kebanyakan nyari gitu. Kebanyakan nyari yang kayak gini nih, pakai perintah khusus gitu. Dia kira kita robot gitu. Nah, jadi yang di sini ada kata one to code-nya gitu. Ya, one to code nih, ini ada one to code nih, one to code gitu. Tuh, ya one to code. Jadi di title, ini title nih namanya nih. Nah, di title ada kata one to code-nya gitu. Ya. Oke. Sampai sini jelas? Nah, kalau in URL apa? In URL itu jadi di linknya nih ya, di linknya ada kata one to code. Nah, kalau kita lihat kan ini linknya ini kan ada kata one to code ini tuh. Oh, link ininya gitu, ada kata. Mana nih website yang linknya ada kata one to code-nya gitu. Contoh nih si siapa nih ya, ada kata one to code gitu. Oke? Kurang lebih seperti itu. Nah, ya, jadi gampang ya sebetulnya ya. Tinggal ini aja, tinggal apa namanya kita bikin gimana caranya website luar itu nge-link ke kita gitu. Ya. Oke? Ya, kayak intinya kayak minta link, ngemis link. Kita yang minta kan. Kayak kita kerjasama. Ya atau ya ini maksudnya kita bikin website kita sebagus mungkin sampai orang tuh ngutip dari website kita. Kurang lebih seperti itu. Oke. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Jadi kalau misalnya dia ini, kalau misalnya nih di misalnya situs di Facebook kita, halaman Facebook, kalau di situ kita sematkan link kita itu termasuk backlink enggak? Ya kalau Facebook ya bisa. Ya, kan? Misalnya kayak di nah jadi ada link kita, backlink termasuk. Iya. Jadi apa namanya si Google itu tidak hanya melihat di website, di artikel-artikel. Jadi nah ini ya sebenarnya di 2024 kemarin tuh si Google sempet kebocoran data. Ya. Oh yang pembocoran itu kebocoran data. Bukan gitu sih. Tapi ini ada kebocoran informasi gitu loh. Ya di kalangan SEO lah gitu. Ya, saya kebetulan lagi baca-baca aja artikelnya gitu. Nah jadi disinyalir ya Google itu juga menilai itu ya. Oh ini orang-orang di IG, di Facebook, di sosial media itu pada nyebut kita nggak gitu loh. Nah itu juga menentukan nilai SEO-nya kita seperti apa gitu loh. Ya paham ya gitu. Jadi apakah bagus nggak kalau kita masukin website kita ke Facebook? Bagus nggak kalau misalnya kita masukin website kita ke IG? Bagus. Bagus banget. Jadi kayak TikTok nih. Ada maksudnya bisa taruh link gitu kan. Kan ada setiap video itu kan kadang sematkan link, sematkan link kan. Nggak mesti sematkan link Instagram, misalnya udah ada linknya sendiri gitu. Iya, gitu. Oke. Nanti kita juga ada pelajaran di Instagram. Ada. Saya udah paham sih. Oke. Jadi untuk sejauh ini kayak gitu kali dari perusahaan kolaborasi aku udah sedikit ini. Oke ya.
Public relation itu ini tadi tuh pertanyaan, sosial media termasuk nggak? Ya termasuk. Gitu. Public relation yang itu yang kita bayar media. Oh, bayar media. Oke. Siap. Nah ini ya terakhir. Ini kan cara bentuknya nih. Ya. Sebenarnya ada nggak cara instannya? Ya Indonesia kan temennya yang instan gitu. Ada nggak caranya? Ada. Kita beli backlink. Beli backlink ada. Ada jasanya. Ada yang jual backlink. Ya jadi kita bisa beli backlink. Ini langsung aja beli backlink. Enter aja gitu. Banyak tuh jasanya tuh. Ya. Backlink.co.id, rajabacklink.com, Jadi sama aja ibaratnya ini kayak kita pas tadi ya? Enggak, kayak kita ini, cuman ini orang yang ngerjain. Jadi kita tinggal bayar jasa orang aja gitu loh. Ya. Oh, kirain kayak ibaratnya dia tuh public relation. Enggak. Jadi dia memang sengaja punya website yang siap untuk nge-backlink kita. Bedanya di situ. Beli backlink gitu aja, tulis Raja Backlink. Ya ada Raja Backlink, ada banyak gitu ya. Tuh ada si Seed Backlink, ada Fastbook, ada Raja Backlink, JSB, segala macam. Fiverr ini ya. Oh, biasanya kayak gini bayarnya berapa? Banyak, tergantung variasi, mulai dari puluhan ribu sampai ratusan ribu. Oh, enggak jutaan. Enggak. Ada yang jutaan juga. Ada yang paket jutaan juga. Itu ya 9 juta aja? Iya. Ini kan tapi dari media tuh. Jasa backlink media, ini backlink blog nih. Kalau blog cuma ratusan ribu nih tuh. Oh, yang mahal ya tadi ya. Bisa kita langsung ke jasa ke Kompas aja langsung ya. Tapi kan kalau backlink ini, misalnya si backlink ini kok. Jadi mereka jual paketnya tuh gimana? Nah, jual paketnya itu biasa backlink per backlink, bisa backlink per backlink atau ada tuh yang dia jual satu paket gitu. Kayak contoh nih si Fastbook tuh. Ya Fastbook nih jasa jasa backlink gitu ya. Itu ada yang 900.000 berapa gitu ya. Atau backlink apa gitu ya. Tuh. Tuh, ada banyak tuh. Nah, ini contoh nih, dapat ribuan backlink SEO berkualitas dari website yang berdomain authority 50 plus gitu ya. Nah, kok pilih banget sih. Nih tuh ada 1000 backlink 350.000 gitu. Tuh 1000 lebih backlink berkualitas gitu. Ada yang 2500 backlink gitu ya. 5.000 backlink 650.000 gitu. Ada yang kayak gini. Ada juga yang satu-satu belinya gitu. Kayak tadi ya. Kayak tadi tuh ya. Mau yang apa gitu. Satu-satu beli. Gitu. Itu 5.000 backlink website apa aja juga. Ya nggak tahu lah website apa itu. Ya jelas. Ya memang ada harga ada barang lah gitu. Oke? Ya. Jadi tinggal kontak mereka. Nanti mereka yang bikinin artikelnya. Kasih tahu aja website yang mana, backlinknya apa. Oke? Tuh ya 10 guest post ya, 20 PDF ya. Nih ini gitu. Oke? Siap. Ini cara instannya ya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini sih aman ya? Oke, kalau udah kita persiapan buat ini ya, kita persiapan buat besok ya gitu.
Nah, jadi pertama-tama ya, nah ini kan kita kan website kita kan kita pengen pantau nih progres SEO gimana gitu ya. Nah, pertama-tama kita mau masukin website kita ke ini namanya Google Search Console. Gitu ya, Google Search Console itu apa sih? Alat untuk mantau SEO. Gitu. Ini kita pakai Google Search Console ya. Yang kedua itu adalah kita pengen bikin akun Google Ads. Nah, besok itu kita sudah mulai masuk ke Google ADS. Ya, bukan ADS ya bacanya, itu Ads. Ya, bukan ADS. Gitu, oke. Nah, pertama-tama kita mau masukin dulu website ke Google Search Console. Mungkin boleh cari dulu di Google-nya adalah Google Search Console. Oke, nanti muncul seperti ini, betul nggak? Ya, oke. Ya, domain sama URL. Nah, jadi sekarang ini apaan sih ya? Google Search Console jadi gini ya. Ini adalah alat untuk mantau performa SEO-nya kita. Ya. Nah, cara pakainya gimana? Cara pakainya adalah pertama-tama si Google Search Console ini harus kita sambungkan ke dalam website kita dulu. Ya. Oke. Nah, cara sambunginnya gimana? Cara sambunginnya adalah dia tanya tuh, mau nyambungin apa? Mau nyambungin domainnya kah? Atau mau nyambungin halaman per halamannya kah? Gitu ya. Oke. Nah, biar lebih gampang kita sambunginnya adalah halaman per halaman aja. Jadi yang tipenya URL gitu. Jadi silakan di situ masukin website kita. Pakai HTTPS ya. BPS Encore berarti ya kan? Ya, kalau nyangkut berarti BPS Encore.my.id. Iya, BPS Encore.my.id. Continue. Oke, di continue aja. Iya. Nanti dicek verification ya. Gitu. Nah, sekarang kita buka website kita yuk, yang WP adminnya. Udah nih. WP admin dulu. Oh. Buka websitenya. Dah. Oke. Nah, kalau udah kita pasang plugin baru, add plugin. Iya, plugin. Add plugin ya. Add plugin. Ya, cari namanya HFCM. HF
HFCM. HFCM. Iya, sama. Ya, install. Sorry ya. Aktif ya. Ya, kalau udah aktif. Casan saya kemana? Udah aktif. Kalau udah apa namanya, di sebelah kiri bawah itu muncul HFCM, betul gak? Di sebelah kiri bawah sini tuh ada HFCM tuh. Iya. Ada. Kalau ada, diklik HFCM-nya. Sudah. Add new. HFCM add new ya. Oke. Nah sekarang gini ya, kita balik dulu ke si Google Search Console-nya ini ya. Jadi ceritanya ngapain sih ini ya? Si Google tuh tanya, lu punya, kan lu bilang lu punya website ini, buktikan gitu ya. Nah kita mau pasang namanya HTML tag nih. Jadi kita klik HTML tag. Nah ini kita copy nih kodenya. Iya. Nah kodenya kita masukin tuh ke si ini HFCM-nya. Ya ini kita scroll paling bawah, kita paste aja kodenya tuh. Oh sini. Nah, kita selipin kodenya ke website kita gitu ceritanya. Ya. Copy paste bisa. Ya kalau udah, nah di atasnya kita kasih nama dulu tuh. Ya di paling atas ada snippet name. Kita kasih ini namanya, ini kode Google Search Console gitu. Ya Google Search Console aja. Kita buat Google Search Console. Kasih nama aja Google Search Console. Ya jadi sekarang kita ngapain, ceritanya ini kita nyelipin codingan gitu. Oke, di sini kita buat Google Search Console. Udah. Dah. Kalau udah, di scroll bawah kita save. Nah begitu kita save itu nih ya, script edit successfully itu ya, berarti Google Search Console, habis itu Google Search Console. Nah di paste udah, scroll paling bawah udah save. oh langsung saya Langsung save aja. Nah udah ya, sukses gitu. Kalau udah, kita balik lagi ke si Search Console-nya. Nah, kita bilang, ya ini udah saya pasang nih ya, tinggal kita verifikasi aja. Pilih verifikasinya yang di dalam kotak HTML tag ya. Iya, HTML tag. Verify. Oh ya, HTML tag ya. Di bawahnya ada verify tuh, ownership verified. Udah? Udah. Oke, ownership verified. Udah ya, dan selesai. Udah. Nah untuk cara bacanya segala macam nanti ya, kita tunggu ada data gitu. Tunggu ini kita udah ada gitu. Gitu. Cuman memang biasanya kayak gini sih baca datanya. Ini adalah contoh website yang udah ada data gitu ya. Tuh. Maksudnya data udah ada konten dalam. Udah ada konten di dalamnya tuh ya. Tuh kurang lebih seperti itu. Oke? Nanti ya kita bahas pas kita udah baca data dan udah belajar baca data gitu. Nah kalau udah ya, sekarang kita persiapan untuk sebenarnya nggak usah sih ya, nggak usah persiapan untuk besok juga bisa sih langsung gitu. Punya email kan, tapi kan punya akun Gmail kan? Yang ini kita pakai yang aku di iya ada ya. Kalau udah ya udah, berarti kelasnya selesai sampai sini. Oh ya. Gitu. Hari ini emang nggak gitu banyak sih materinya gitu. Besok itu kita persiapan iklan di Google ya gitu. Jadi saya harapkan sama ini kok, kalau nanti kita mau desain konten
Kan maksudnya kita mau ngisi website, itu kapan? Itu PR sebetulnya. PR. Jadi isi dulu aja. Nanti saya coba bantu. Aku maksudnya gini kok. Aku kan belum pahami bagian yang ini. Yang mana tuh? Bagian kayak misalnya kita buka lah yang bps.my.id ya. BPS itu ya. Di ini kok ini itu belakangnya hapus, yang di situ hapus. Nggak pahamnya adalah ini kan kita harus ke sini ya, harus ke desainnya. Apa WP kok? Itu kok ada di klik aja, ada di login. Iya patch, patch, nah itu edit tuh, edit background itu. Artinya di aku bagian misalnya nih yang kayak font ya. Diklik aja yang mau diedit. Ya sini style ya. Typography. Oh di sini ya kita lolos. Iya, ini ada tipografinya. Diklik aja coba. Nah di sini ada font family, family-nya. Sip. Stroke juga ada sini. Iya. Oh, stroke ini stroke tulisan ya. Stroke tulisannya. Itu jadi ada luarnya, ada itu tuh. Mana stroke-nya? Kalau nggak mau kasih stroke di itu tuh. Ya yang itu. Itu default. Stroke. Oh. Ini kok ini ya? Ke dalam. Ke dalam ya? Caranya supaya di luar? Nggak ada, memang begitu. Oh model. Memang modelnya seperti itu. Sebentar kok. Coba kita pasang. Karpet tadi ya? Ahmad. Karpet ya. Cuci karpet aja. Cuci karpet Jakarta. Yang untuk kayak gini kok misal home gini. Oh itu itu bikin menu. Ini saya kasih video tutorialnya biar kamu bisa coba-coba deh. Oh ada ya? Itu ada, cuman saya kalau di sini kita belajar satu halaman. Nih kamu bikin ini aja nih. Apa namanya? Bikin itu ya, bikin website showroom coba ya. Cari langsung website showroom Elementor gitu, WordPress. Nah nanti dia kasih tahu tuh cara-caranya tuh full shop page design atau e-commerce tuh, atau apa ya, website. Ini deh saya kasih ini ya, saya kasih apa namanya, ini aja nih, nanti kan gambar produknya kan bisa kamu ganti jadi mobil gitu. Wujudkan impian sukses online Anda dengan coba kotak-kutik dari sini dulu nih. Gitu. Di rumah coba di ini. Nanti kalau ada bingung nanya aja. Diikutin dulu aja. Jadi kan maksudnya diikutin, didengerin, nanti kan kamu paham gitu. Atau mau yang bahasa Indonesia?
yang bahasa Indonesia ini ya. Website jualan apa namanya, WordPress Elementor. Cara membuat website toko online pakai WordPress. Pakai apa? Ya pakai Elementor yang ini. Nah ini coba. Tapi lewat menu Elementor gitu. Jadi langsung aja kalian klik. Ini ya, jadi kita cobain bikin kayak gini ya. Tuh, tes dulu. Ikutin dulu aja. Kalau ada yang bingung, tanya. Gitu. Jadi pola dulu lah ini ya, bagian-bagian. Nah itu PR kamu. Nanti apa namanya, pas ketemu lagi besok berarti kan? Iya. Coba kamu kutik-kutik dulu, ntar malam besok kita bahas. Sip. Soalnya kan yang penting kan apa kan dari yang kita pelajari kan websitenya kontennya yang ini Konten. dikirim nggak dulu? Udah kan tadi? Ini yang dikirim nggak? Yang ini? Nah, Oh iya ya. Downpingnya udah belum? udah. Oh belum. Nih, saya taruh sini ya. Tuh. Apa lagi yang belum ya? Ini cat backlink tuh. Backlink udah ya? Oh ini. Udah. Apa lagi? Kenapa ini masih jam 8 aku bisa ke ini deh sambil apa sambil belajar. Ini udah keluar ya? Udah selesai. Materinya udah habis. Jadi besok tinggal ads ya. Besok kita masuk ads. Berarti kan pembuatan website ini kan sejalan nanti bro. Nanti udah oke, baru gue lihat baru bisa digunakan atau enggak. Aku sih gitu sih nanti kok. Nanti kayak nanti beberapa kayak perintilan untuk website nanti